Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda menyaksikan episode program Momong Temanggung. Dalam 30 menit ke depan kita akan melihat beragam kegiatan Bupati dan pemerintah Kabupaten Temanggung selama sepekan terakhir. Pada segmen ini kami akan mengajak pemirsa melihat kegiatan Bupati Temanggung dalam meninjau sesi 1 pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 2 formasi tahun 2024 di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta pada Sabtu 10 Mei 2025. Dalam tinjauan tersebut, Agus Setiawan yang didampingi oleh sang istri Panca Dewi Agus Setiawan tiba di lokasi pada pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung menuju lokasi transit pengarahan peserta sesaat sebelum pelaksanaan tes seleksi dimulai. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan meminta agar seluruh tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk terus menjaga etos, semangat, disiplin, serta profesionalitas kerja di instansi masing-masing terlepas dari apapun status yang mereka sandang saat ini. Pesan saya tetap pasrah gejala yang pertama, tetap ikhtiar sudah dilakukan, siapapun nanti yang lolos itulah yang terbaik, yang mungkin belum beruntung barangnya meneh kalau ada program lagi, kan gitu Pak. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya semangat Fatimah, merdeka! Matur bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 2 formasi tahun 2024 ini sendiri diikuti oleh 1.763 peserta. Mereka semua berkompetisi untuk memperebutkan peringkat terbaik guna mengisi 374 formasi yang dibutuhkan, baik itu melalui mekanisme tes tahap pertama maupun kedua. Keesokan harinya pada Minggu 11 Mei 2025, Bupati Temanggung atau akrab yang disapa dengan Agus Gondrong ini menghadiri pembukaan kompetisi sepak bola usia anak-anak bertajuk Danupayan Youth League 2025 di lapangan Desa Danupayan, Kecamatan Bulu. Kompetisi sepak bola anak bertajuk Danupayan Youth League 2025 sendiri terbagi atas kelompok umur 10, kelompok umur 12, dan kelompok umur 14 dengan total peserta sebanyak 24 klub yang berasal dari Kabupaten Temanggung hingga luar daerah seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama dengan anggota DPRD Riyadi Kaunaen mampu membuat gemuruh seisi lapangan kala Bupati Temanggung mampu mencetak gol melalui sepakan halilintarnya, mampu merobek gawang yang dijaga oleh anggota DPRD Riyadi Kaunaen tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, kemeriahan pun juga terlihat ketika orang nomor 1 di Temanggung itu mengajak puluhan pesepak bola cilik peserta kompetisi untuk menggiring bola secara bersama-sama. Bupati Temanggung juga turut memberikan apresiasi dengan terselenggaranya Danupayan Youth League 2025 dan berharap dengan adanya kegiatan ini mampu memunculkan bibit atlet baru dengan tetap menjaga sportivitas. Dasar sekali, sehingga di dasar ini mari kita menanamkan fondasi yang baik untuk anak-anak ini agar anak-anak ini berkembang dengan sebagaimana mestinya. Ketika nanti betul-betul menjadi pemain top, betul-betul bisa membawa dirinya masing-masing, membawa timnya dan untuk kebesaran bangsa dan negara, khususnya untuk kebesaran Kabupaten Temanggung. Danupayan Youth League 2025 rencananya akan berlangsung selama 4 bulan, di mana pertandingan demi pertandingan akan digelar sepekan sekali setiap hari Minggu, hingga kompetisi selesai dan memunculkan juara di masing-masing kelompok umur.
Bupati Temanggung Agus Setiawan melakukan kunjungan ke sejumlah greenhouse yang berada di daerah Bansari Temanggung pada Minggu 11 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyambangi greenhouse kelompok tani Margo Rahayu yang berisi pembudidayaan tanaman buah melon, greenhouse food estate hortikultura KT Gapoktan Rahayu Makmur sebagai lokasi pembibitan tanaman cabai, ketimun, dan juga terong. Secara langsung, orang nomor 1 di Temanggung tersebut melihat lebih dekat metode pembenihan, penanaman, perawatan hingga pemanenan tanaman yang telah dirancang menggunakan sistem pertanian modern berbasis teknologi. Dengan adanya hal tersebut, Bupati berharap ke depan semakin banyak permunculan petani milenial yang diisi oleh para generasi muda. Tak hanya tersebar merata di berbagai penjuru desa, namun juga dibarengi dengan beragam inovasi serta kreativitas. Usai menyambangi greenhouse, Bupati Agus melanjutkan menengok bangsal pasca panen Desa Bansari, di mana lokasi ini merupakan lokasi produksi sambal uwur yang digerakkan oleh kelompok wanita tani atau KWT. Bareng-bareng sama KWT Sekar Bumi Asih, Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Teman-teman KWT memproduksi sambal uwur, jadi sambal ini dari cabai yang dikeringkan. Proses masuk ini sudah siap santap. Namanya sambal uwur. Ini produksi massal kelompok tani wanita. Dicoba. Enak lagi. Kan pedes terus begini nih. Sambal uwur kemasan sendiri menjadi contoh hasil inovasi komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi karena dipasarkan dengan harga Rp15.000 setiap kemasan 50 gram. Dengan beragam usaha yang tengah dilakukan, Bupati berharap sektor pertanian Kabupaten Temanggung memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi wilayah penentu harga sebuah komoditas di pasaran, bukan hanya penerima harga seperti yang terjadi saat ini. Sajian musik rock ngisor ringin yang digagas Temanggung Rock Community atau TRC di Tribun Barat Alun-Alun, tepatnya di bawah pohon beringin, menjadi gempar ketika tiba-tiba Bupati Agus Setiawan bersama unsur Forkompinda, Ketua DPRD Yunianto, Sekda Hari Agung Prabowo, dan Dim Letkol Infantri Hermawan Adi Nugroho hadir di lokasi pertunjukan pada Minggu malam 11 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama rombongan cukup menikmati sajian penampilan dari band-band lokal tersebut. Agus Setiawan pun tak banyak basa-basi kepada para musisi yang hadir bahwa dirinya ini sesungguhnya penggemar rock sejati. Ia punya kaos Hard Rock Cafe Jakarta, Osaka, Tokyo, dan Los Angeles. Bahkan mengidolakan grup rock Air Supply, Saigon Kick, Metallica, Halloween, Guns N' Roses. Tak tanggung-tanggung, Bupati yang akrab disapa Agus Gondrong tersebut turut melebur dengan menyanyikan lagu Without You dari Air Supply, diiringi musisi senior Temanggung yang juga gitaris Jet Voice, Agus Marsal, dan kawan-kawan dengan didueti oleh Ian Teaser. Aplaus meriah pun mengiringi sepanjang Agus menyanyi yang secara spontan diikuti oleh seluruh penonton yang hadir.
Ketua Temanggung Rock Community Witarso Sabto Putro mengatakan bahwa tujuan digelarnya Rock Ngisor Ringin ini adalah untuk meramaikan alun-alun yang selama ini dianggap sepi dan berharap nanti secara rutin tempat ini dapat ramai. Begitu ia akrab disapa, menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati sebab beberapa waktu lalu memberikan apresiasi pada Hari Musik Nasional dan menyebut ada teaser, Roland, dan TRC. Pada ajang Rock Ngisor Ringin kali ini, ada 15 grup yang tampil mulai dari usia SD hingga usia dewasa, antara lain Super Kids, Divisi D, Soul System, Mercy, The Red Roster, Semut Push Up, Kilas, Gendol Seksi, TNT, The Aprikios, Excel, Hong Wilaheng, The Jack, Barong, Ivan Roland, Ian Teaser, dan lain-lain. Secara resmi Agus Setiawan selaku Bupati Temanggung melakukan pengukuhan terhadap tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang dilaksanakan pada Minggu malam 11 Mei 2025 di Pendopo Pengayoman Temanggung. Tim Komite Pertembakauan Temanggung dibentuk dengan melibatkan berbagai elemen perwakilan masyarakat, mulai dari pelaku industri, petani, pedagang, buruh, perwakilan desa sentra penghasil tembakau, hingga organisasi kemasyarakatan. Dilakukannya pembentukan tim Komite Pertembakauan ini sebagai langkah strategis dalam upaya membentengi Temanggung sebagai kota tembakau. Hal tersebut mengingat pada nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Tembakau diklaim memiliki pengaruh besar pada sendi perekonomian daerah, bahkan kalangan petani menjulukinya sebagai emas hijau. Mengingat tingginya multiplier effect dari tembakau sekaligus menjadi tulang punggung bagi perekonomian daerah, Bupati berharap tim tersebut dapat terus konsisten dalam menjaga soliditas serta tanggung jawab bersama. Kita patut apresiasi dan malam ini kita membentuk tim dalam rangka menyatukan tujuan yang mulia. Alhamdulillah, terima kasih sekali pada kawan-kawan. Kemarin kami memang sengaja berembuk dengan kawan-kawan untuk melibatkan semua elemen perwakilan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Di sini ada organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, serta para pelaku di industri hasil tembakau dari petani, pedagang, buruh, dan lain-lain. Dan juga melibatkan teman-teman perwakilan kepala desa,
di sentra-sentra penghasil tembakau. Yang menjadi rame, pasar Wage rame, dan tetangga-tetangga kabupaten kita juga merasakan multiplier effect dari tembakau. Alhamdulillah saya melibatkan semua ini agar supaya nanti apapun kerja kita di tim komite tembakau Temanggung bisa cepat terkomunikasikan dan terkonfirmasi ke masyarakat secara umum. Karena kadang di masyarakat isu itu berbeda-beda. Jadi paling tidak ini menjadi penetralisir isu yang tidak karuan di kalangan masyarakat. Alhamdulillah saya percaya, saya yakin tim ini akan solid dan harus solid. Selain itu, tim komite juga diminta untuk terus mendampingi para petani agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Salah satunya adalah mengenai bagaimana pola tanam hingga perawatan tanaman tembakau. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung Agus Parmuji mengungkapkan bahwa fokus dari dibentuknya komite ini adalah untuk membangun berbagai sistem terkait pertembakauan, baik itu dari tingkat petani hingga masalah regulasi. Tak lama usai dikukuhkan Bupati Temanggung, Agus Setiawan langsung mengajak tim komite pertembakauan untuk menggelar lawatan ke PT Jarum Kudus. Kunjungan industri tersebut diklaim merupakan langkah awal yang cukup strategis sebagai upaya bersama guna memperbaiki situasi saat musim panen raya tembakau tahun 2025 mendatang tiba. Dengan adanya komunikasi lebih awal ini, diharapkan pabrikan mampu menyerap tembakau dari petani lokal Temanggung secara maksimal dengan harga jual yang tinggi. Dengan fokus utama petani dapat secara konsisten menjaga kualitas produk tembakau di tengah arus pasar yang begitu kompetitif. Ditambah lagi dengan masalah regulasi yang terus menghimpit industri hasil tembakau lantaran terjadinya kenaikan cukai rokok. Dengan naiknya cukai rokok, daya beli konsumen terhadap produk rokok terus mengalami penurunan. Akibatnya serapan bahan baku tembakau di tingkat petani juga mengalami tren penurunan. Selain itu, Bupati juga berharap agar dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selama ini diperuntukkan bagi pos bantuan langsung tunai atau BLT, ke depan pemanfaatannya dapat dialihkan untuk bantuan pupuk kepada kelompok tani di berbagai desa yang ada. Tujuannya adalah untuk mengurangi harga pokok produksi atau HPP komoditas pertanian. Ketua Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Agus Parmuji berharap pihak industri dapat kembali berbondong-bondong berburu tembakau Temanggung sehingga terbentuk sistem kompetisi yang baik untuk memperbaiki nilai tawar serta harga tembakau lokal seperti harapan petani. Usai audiensi yang dilakukan tersebut, Bupati Agus Gondrong mengungkapkan bahwa dirinya memastikan bahwa PT Jarum Kudus tidak akan mengurangi kuota pembelian tembakau untuk musim panen tahun 2025 ini. Oleh karena itulah pihaknya berharap agar para petani yang tersebar di wilayah lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau agar dapat menjaga kualitas produk sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pabrikan. Ketika idealisme kualitas itu terlalu kita jaga, tapi ketika waktu itu harga masih luar biasa sehingga ya Indonesia ya karena kalau itu dengan berlalunya waktu mungkin kawan-kawan yang sudah pernah ke Garut sudah diperlihatkan juga mana tembakau kita yang sudah bisa dipakai karena kabel dulu dan sebagainya banyak sekali faktor. Satu itu pernah kita yang kedua, kita juga mengingatkan kaitan masalah regulasi yang selalu menghimpit industri hasil tembakau. Dengan naiknya juga di pabrikan golongan satu, maka sebenarnya adalah mempersempit gerakan pasar kawan-kawan pabrikan golongan satu. Ini adalah satu inovasi. Kira-kira apa ini adalah satu inovasi untuk siasati, karena
karena SKT Jebolongan 1 surveinya paling murah. Kalau tetap bertahan di ini, sehingga tentunya korelasi positif terhadap petani yang tentunya menjadi sebuah kebanggaan kita. Kalau Pak Bupati selalu mengingatkan bahwa ini harus ada kearifan lokal. Tembakau ini adalah budaya Temanggung. Maka di sini kami sampaikan pula dengan ketulusan hati, dengan tentunya kami berharap bahwa PT Jarum Kudus tetap akan menyerap tembakau Temanggung di setiap tahunnya. Nah, begitu ya Bapak-Bapak ya, itu. Saya kira hampir sama apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan. Walau tentunya nanti ada beberapa hal mungkin ya yang akan disampaikan terkait dengan pertembakauan, terkait dengan kretek, terkait dengan tembakau Temanggung itu sendiri. Dan sudah menjadi satu komitmen kepala daerah, DPRD, setiap tahunnya kami melaksanakan kunjungan lapangan. Sementara itu, Senior Manager Tobacco Purchasing PT Jarum Kudus Dawam mengungkapkan kuota serapan atau pembelian dari PT Jarum tahun ini tidak mengalami penurunan alias hampir sama dengan yang terjadi pada musim panen tahun sebelumnya, yakni di kisaran angka 5.000 hingga 6.000 ton. Namun demikian, pihaknya juga berpesan agar para petani juga dapat menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan, karena Temanggung menghasilkan tembakau yang bagus dengan karakteristik khas, yakni angler, gurih, dan aromatik. Kondisi tersebut hanya terdapat di wilayah spesifik. Pemirsa Temanggung TV, usai sudah selama 30 menit kami menemani Anda dalam acara Momong Temanggung. Semoga Kabupaten Temanggung yang kita cintai ini semakin maju dan sejahtera. Sampai jumpa lagi di waktu yang sama pekan depan. Temanggung untuk semua dan semua untuk Temanggung. Away, setting my heart free in the quiet of the night. When I fall to my knees, I feel your mercy pouring over me. Your grace is more than I deserve, yet it's always there.